Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengawali perkuliahan kimia analisis bahan pangan dan industri. Ini adalah pengantar sebelum ke masing-masing materi ya. Nah, tujuan dari mata kuliah kimia analisis bahan pangan industri di sini adalah tentang metode-metode analisis dalam berbagai produk ya. Produk yang banyak kita temui di masyarakat dan memang berbasis bahan-bahan kimia, baik itu adalah sintetik ataupun hasil isolasi dari bahan. Ini banyak bisa kita bedakan pada produk pangan dan non pangan ya, karena memang industri di bidang pangan ini luar biasa. Demikian pula juga di non pangan, nanti yang kita tidak semuanya yang nanti kita pelajari yang berhubungan langsung dengan analis dengan ini ya, bahan-bahan kimia, produksi yang berbasis kimia maupun quality control yang melibatkan parameter-parameter kimia ya. Nah, ini mengapa perlu diteliti atau dipelajari? Karena komposisi senyawa dalam semua material termasuk dari produk pangan ataupun produk industri non pangan ini akan menentukan karakteristik atau sifat dari bahan tadi, menentukan fungsi juga, fungsinya untuk apa, kemudian ditujukan kepada digunakan untuk apa saja dan batasan penggunaannya. Nah, salah satu untuk mengetahui kualitas dari produk sebelum dipasarkan, sebelum digunakan oleh masyarakat adalah parameter kimia. Sehingga memang selalu ada analisis kimia. Ya, selain kimia pasti ada analisis secara fisika, mikrobiologi, kemudian uji-uji yang lain ya. Jadi uji ini kesukaan konsumen dan sebagainya ya. Namun kita fokuskan di analisis yang di bidang kimia ya. Nah, jadi industri yang terus berkembang sampai saat ini ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya, di seluruh umat manusia. Yang pertama makanan dan minuman ya, karena kenapa? Karena ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang pokok. Jadi industri makanan dan minuman salah satu jenis industri yang perkembangannya ini sampai saat ini terus berkembang demikian. Kemudian yang mendukung kebutuhan primer makanan ini pasti adalah industri pertanian, peternakan, perikanan ya. Jadi penyediaan untuk makanan ini juga terus berkembang ya. Nah, kemudian ada obat-obatan. Ini juga kebutuhan manusia, kemudian kosmetika. Kosmetika ini juga sekarang menjadi kebutuhan yang juga cukup banyak berkembang di masyarakat. Jadi hampir semua kalangan ini memerlukan atau menggunakannya. Kemudian kebutuhan sehari atau daily needs ya yang sehari-hari digunakan. Ini termasuk kebutuhan pokok juga ya. Ini juga industrinya semakin berkembang, variannya, jenisnya, sasaran marketnya itu terus berkembang. Termasuk beberapa industri yang lain ya, tapi nanti kita mungkin tidak detail tidak semuanya karena akan ada pembahasan khusus, misalnya industri konstruksi, kemudian perumahan, yaitu sedikit banyak memang melibatkan bahan-bahan kimia. Namun memang ada uji-uji yang secara khusus ya dilakukan yang bersinggungan dengan kimia apa saja. Nah, semuanya adalah kalau kita sebagai orang kimia ini paham bahwa material di alam ini tersusun atas bahan-bahan kimia. Kita bisa membedakannya menjadi bahan kimia organik dan inorganik atau anorganik. Kalau organik, senyawa-senyawa yang berbasis CHON ya berasal dari makhluk hidup, sedangkan yang anorganik bahan-bahan tambang ya, kemudian mineral-mineral itu semua anorganik dan semuanya diperlukan oleh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau ada bahan kimia, kalau orang awam selalu mengkonotasikan wah bahan kimia berbahaya, kita sebagai orang kimia harus tahu dan bisa meluruskan apa yang kita hirup udara itu ya bahan kimia. Yang kita minum air itu bahan kimia. Kalau kita makan, minum begitu ya, ya semuanya nasi, sayur, lauk, semuanya itu adalah bahan kimia. Ya, jadi
Alam memang diciptakan memang tidak sempurna. Manusia harus mengolahnya, ya. Jadi baik bahan, alam yang itu yang harus diolah namanya berarti ada pengolahan ya, ataupun yang sintetik, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Oh, ke alam ini, bahan alam ini sudah sempurna, tidak perlu diolah," berarti ada aspek yang dia belum paham. Ya, jadi tidak ada yang sempurna di alam ini, sehingga memang kenapa industri ini berkembang, dalam rangka menyempurnakan. Ya, nanti kita lihat lebih jauh bagaimana quality control pada industri ini menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas produk, ya. Nah, untuk, aspek penting dalam kimia pangan ya atau bahan pangan begitu ya, yang harus uji adalah analisis makro dan mikronutrien. Pada semuanya ini ya, pada semua bahan-bahan makan itu pasti akan ada, eee, informasi tentang makro dan mikronutrien. Makro berarti yang jumlahnya banyak, mikro yang jumlahnya dia lebih sedikit dan memang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh manusia. Kemudian analisis keamanan pangan. Ya, memang tidak hanya kimia, nanti keamanan pangan juga banyak di mikrobiologi, tapi nanti kita lihat pendekatan ke arah kimianya. Kemudian ada analisis organoleptik dan hedonis. Organoleptik adalah cita rasanya, hedonis itu kesukaan. Orang cenderung menyukai yang bagaimana, termasuk juga nanti pada penampilannya. Nah, jadi pada pangan ini tidak hanya tadi nutrien, keamanan, tapi juga cita rasa dan bagaimana tampilannya. Contoh di sini, susu UHT ya. Nah, ini hampir semua kalangan menyukai ini anak-anak sampai dengan, apa, ya semuanya ya. Nah, untuk quality control untuk susu UHT untuk makronutriennya misalnya total karbohidratnya, kadar gulanya, ya karena di dalam gula adalah salah satu dari karbohidrat, tapi gula di sini maksudnya adalah, di ataupun monosakaridanya. Kemudian pasti ada protein dan asam amino, lemak dan asam lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah, ini adalah, informasi yang ada pada suatu produk pangan, makro dan mikronutriennya di sini dicantumkan, ya. Tidak harus selalu dicantumkan, ya ada beberapa yang hanya menyebutkan makronya saja, misalnya karbohidrat, gula, kalori, protein, lemak. Tapi ada juga produk yang menyebutkan dengan detail, jenis-jenis asam amino, mungkin vitaminnya apa saja, begitu. Nah, ini menjadi salah satu, eee, market atau menjadi pilihan dari suatu produsen untuk memberikan informasi yang, global saja ya, atau yang detail. Nah, ini nanti menjadi pembeda. Padahal bisa jadi produknya itu sama saja atau hampir sama. Nah, kemudian selain makro dan mikro juga ada uji keamanan ya. Jadi misalnya apakah, batas maksimal logam beratnya, berapa total maksimal mikroba, kan ini kan produk ini yang bisa, masa simpannya mungkin beberapa bulan, maka ada namanya masa kedaluarsa. Kalau melewati masa kedaluarsa, maka ada aspek yang dianggap tidak aman, misalnya mikrobiologi, kemudian pH dan sebagainya ya. Ada juga yang memberikan informasi aditif ya, diberikan pewarna ataupun perasa. Aditif juga tidak selalu hanya perasa dan pewarna, tetapi juga memberikan tambahan nutrien. Ya, ada yang ditambahkan dengan eh, senyawa atau zat tertentu yang untuk meningkatkan nutrisinya itu juga termasuk aditif. Aditif adalah bahan yang ditambahkan, tidak selalu jelek bahan aditif itu. Ya. Kemudian informasi alergen ya, beberapa produk susu ini memberikan informasi alergen. Ya, misalnya di sini juga ditambahkan tepung dari telur begitu. Nah, ini kalau diberikan informasi maka ada beberapa orang yang alergi telur juga akan menghindari atau diberikan ekstrak dari kacang-kacangan ya, ya rasa nut dan sebagainya kan ada banyak sekali macam dari kacang. Nah, dengan memberikan informasi alergen seperti ini, maka konsumen bisa tahu kalau dia alergi kacang-kacangan, maka menghindari susu yang difortifikasi dengan ekstrak dari kacang-kacangan ya. Kemudian uji hedonis ya tadi dan uji organoleptis ini persepsi konsumen. Biasanya dilakukan suatu survei ya di beberapa daerah, di beberapa kota dengan berbagai usia. Apa sih yang paling disukai? Misalnya susu rasa coklat paling disukai sekian persen oleh anak-anak. Kalau untuk kalangan misalnya remaja lebih menyukai apa? Apakah yang
low kalori, no sugar, itu bisa dilakukan oleh produsen ini supaya memberikan gambaran, namanya uji hedonis, sehingga perusahaan akan banyak memproduksi varian apa, itu pasti yang akan, disesuaikan dengan keinginan atau pasarnya ya, yang banyak disukai oleh masyarakat. Nah, kemudian yang, pada aspek penting pada analisis, bahan industri yang bukan pangan atau non pangan, yang pertama adalah senyawa utamanya. Jadi senyawa utama yang berperan sebagai senyawa aktif produk tersebut ya, kalau dia pupuk berarti ya senyawa aktifnya apa, kalau pestisida apa ya, kemudian, misalnya bahan sehari-hari ya, sabun begitu ya, pasti senyawa sabunnya yang akan diuji. Kenapa? Karena ini untuk menjaga fungsi atau kualitas. Ya, jadi ada beberapa jenis, nanti ada varian banyak sekali ya fungsinya apa, ya untuk daya bersihnya, itu kan untuk pembersih-pembersih atau disinfektan. Kemudian keamanan, ini juga harus dijaga ya. Jadi karena digunakan sehari-hari pasti harus aman, karena ini non pangan jadi aman untuk digunakan, bukan aman dikonsumsi ya. Jadi ada batasan-batasan misalnya kalau di Indonesia ada SNI, Standar Nasional Indonesia, keamanan dari produk tersebut itu ada batasannya ya. Ya apakah dia tingkat OPH-nya, korosifnya, kemudian, cemaran dari bahan organik maupun anorganik, itu ada batasan maksimalnya. Kemudian ada uji pendukung. Uji pendukung di sini adalah uji, stabilitas atau fungsi. Contohnya, kalau pada kosmetika begitu ya, dia bisa misalnya sebagai, menjaga kelembapan meningkatkan sekian persen, mengikat air sekian persen, atau dia sebagai tabir surya menangkal sinar UV sekian persen. Nah, di sini ada uji-uji yang namanya uji khasiat, uji pendukung. Termasuk juga ada uji alergi juga ya. Jadi alergi itu beberapa produk itu memberikan gambaran informasi yang lengkap ya. Nah, contoh produk industri non pangan, nah ini contohnya kosmetika ya, day cream ya. Analisis kimia yang diperlukan namanya day cream, tujuannya adalah misalnya dia melembabkan sekaligus dia, eee, apa namanya ya, tabir surya ya, maka kan dilihat penyusun utama dari day cream di sini apa saja ya. Jadi misalnya ada basic cream-nya, ya krimnya di sini, kemudian talk, ada tabir surya, bisa dia tabir surya fisik seperti EO2 ataupun dia kimia ya. Kemudian mungkin ditambahkan dengan pelarut, pelembab, pewangi, dan sebagainya. Nah, jenis krimnya ini memang, eee, harus disesuaikan dengan kulit ya, nanti kalau di krim, krim atau basic krimnya kan dia merupakan emulsi dari lemak ya, jadi berbagai macam minyak-minyak begitu. Nah, dipastikan memang krim tadi itu ada fungsi untuk melembabkan. Melembabkan kan di sini menahan air supaya tidak menguap, ya. Jadi dia melembabkan, kemudian, eee, nanti akan ada detail, bagaimana krim ini sesuai dengan golongan kulit yang bagaimana ya, atau usia berapa ya. Nah, ini karena ada beberapa yang dia alergi atau dia malah, menimbulkan apa, menutup pori dan sebagainya. Nah, sih kenapa jenis basic cream juga bermacam-macam. Nah, untuk keamanannya kalau tadi senyawa aktifnya yang ada pada day cream, untuk keamanan ini bukan pangan ya, jadi produknya tadi ya. Jadi keamanannya di sini misalnya senyawa tadi, batasan maksimalnya ada ya. Jadi tidak boleh dia berlebih. Kenapa? Karena kalau dia berlebihan maka dia menjadi iritatif, malah mengkorosi ya semacam mengiritasi kulit ya kalau di benda mungkin semacam korosif begitu. Kemudian, eee, pengawet, kemudian penggunaan jadi bahan-bahan yang kemudian dia berbahaya ya, mungkin kalau dia pada konsentrasi tertentu ada memiliki manfaat, tapi pada konsentrasi yang tinggi, bukan berbahaya, tapi memang, nanti berpengaruh begitu ya. Itu untuk senyawa yang diperkenan. Belum juga ada beberapa senyawa berbahaya yang lain. Jadi cemaran-cemarannya yang golongan-golongan senyawa organik misalnya pewarna, ada golongan senyawa anorganik misalnya logam berat,
kemudian ada juga cemaran dari mikrobiologi seperti mikroba, patogen maupun jamur. Jadi ini juga harus diuji sebelum dipasarkan ke masyarakat. Nah, kalau uji hedonis, uji kesukaannya jadi ada varian, bentuk, ukuran. Nah, ini juga biasanya ada eh, apa namanya ya pengujian terhadap volunteer ya atau pada manusia. Jadi ketika awal produknya jadi diuji cobakan pada material terlebih dahulu, kemudian pada hewan coba, baru juga ke manusia. Termasuk kemudian disurvei mana yang lebih disukai oleh masyarakat ya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang analis agar hasilnya baik ya. Jadi kita ini berandai-andai kita bertanggung jawab di quality control suatu industri baik pangan maupun industri-industri lain. Jadi tujuan seorang analis yang bekerja di quality control, maka dia harus bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh, ya, hasil pengujian. Hasil tadi harus tepat dan teliti, harus valid. Ya, karena kalau ini hasilnya salah, produk terlanjur di produksi massal dan dilebar ke masyarakat, akan merugikan masyarakat dan akan merugikan industri itu sendiri karena akan yang diuji tidak sesuai karena ada kesalahan dalam analisis. Maka analisis harus baik, harus benar. Nah, jadi yang pertama harus mencari metode yang sesuai. Nah, itu dicari kalau metode ini yang mana yang paling eh, tepat ya. Metode yang tidak tepat akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, jadi kesalahan yang sangat fatal apabila metodenya tidak tepat. Nah, metode ini kemudian harus didukung juga dengan instrumentasi, kemudian dengan bahan-bahan pendukungnya, bahan-bahan kimia pendukung sehingga metode bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua pelaksanaannya harus tepat, harus baik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Karena kalau pelaksanaannya asal-asalan, tadi alatnya sudah bagus, metodenya sudah baik, sudah sesuai, bahan untuk pengujiannya juga sudah baik, tapi jika dilakukan dengan tidak benar, artinya ada human error, ini hasilnya juga salah. Ini juga sangat merugikan masyarakat ataupun industri itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Ya. Jadi kita dari hasil pengujian ada kesimpulan informasi yang bermanfaat. Nah, informasi yang bermanfaat ini harus jujur. Nah, ini juga sangat berbahaya apabila ada informasi yang disembunyikan. Hasilnya dianggap baik-baik begitu diterapkan di masyarakat, ada temuan itu bisa melanggar hukum. Ya bisa dilaporkan ke BPOM, produk bisa ditarik, izin produksi juga bisa dibekukan. Nah, di sini kenapa aspek ini menjadi penting? Apapun hasilnya, jadi sebelum diproduksi massal, dilihat dulu. Kalau kurang baik, berarti formulasinya diperbaiki lagi sampai layak, ya, sampai layak dari eh, tadi bahan-bahan aktifnya, uji keamanannya dan sebagainya. Itu harus layak. Jadi kesimpulan di sini memang harus tepat, harus benar dan apabila memang eh, sudah layak baru diproduksi massal. Tapi apabila belum layak maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Apa yang salah ya pada industri tersebut. Nah, ini memberikan informasi yang salah, menyimpulkan misalnya menyimpulkannya salah akan merugikan dua-duanya ya masyarakat, ya industri itu sendiri itu bisa mematikan industri tersebut ya. Nah, kemudian aspek-aspek penting dalam analisis kimia ya, ini saya kira sering disampaikan pada mata kuliah di analisis ya. Jadi sampling itu harus benar, sampelnya bagaimana ya, apakah dia cair, ada dia padat, seluri atau gas ya. Kemudian dekomposisi sampel, jadi sampel dipreparasi dengan betul, diproses terlebih dahulu sebelum dianalisis, kemudian baru dianalisis dengan metode yang sesuai ya. Metode yang dipilih karena untuk analisis yang rutin seperti di industri kan rutin setiap mau produksi begitu, maka harus dipilih metode yang praktis, tepat dan teliti. Waktunya cepat, biayanya murah dan diterapkan dengan secara langsung ya. Jadi memang pada laboratorium QC biasanya menggunakan alat-alat yang banyak auto samplernya ya. Jadi dalam satu kali running sudah termasuk preparasi dan termasuk analisis ya. Apabila metode tidak ada metode yang diterapkan secara langsung, maka harus dilakukan proses yang lebih panjang ya, preparasi, pemisahan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan analisis ya. Sehingga ini kenapa pada kalau yang pernah PKL di industri itu beberapa menggunakan metode yang
semi automatic atau bahkan fully automatic yang dengan auto sampler karena digunakan secara rutin. Jadi misalnya tiap hari ada analisis atau misalnya tiap produksinya entah seminggu sekali atau bagaimana, selalu ada pengujian dan dalam jangka waktu yang dalam jumlah sampel yang banyak karena memang rutin. Ya rutin, industri biasanya lebih menyukai alat-alat yang automatic ya. Oke itu untuk pengantarnya ya.